Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan terlebih-lebih kenikmatan thubutul iman fi qalbi, menetapnya keimanan kita terhadap Allah yang ada di dalam hati. Itu keimanan yang paling utama. Keimanan dan kenikmatan yang paling utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetap iman, kenikmatan yang utama bagi kita. Karena orang-orang yang tidak beriman itu akan celaka. Bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Orang itu akan celaka tanpa keimanan. Walaupun kita punya iman tipis, sedikit, terus ditambah oleh kita semua, maka orang yang beriman itu diibaratkan sebuah mobil yang tidak ada sopirnya atau tidak ada setirnya. Bisa saja belok kiri, belok kanan, dan lama-lama pun mobil itu akan terjungkir. Begitu pula manusia, tanpa iman boleh kemana-mana. Ke kiri boleh, ke kanan boleh. Akan tetapi suatu saat nanti celaka manusia yang tak beriman. Salawat serta salam semoga selama-lamanya selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, wa itsba'u tabi'in sampai akhir zaman. Saudara-saudara kaum muslimin yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berbicara, insyaallah saya dari Dai Kamtibmas Polsek Nagreg. Insyaallah akan berbicara tentang bagaimana menyikapi masalah dan apa solusi daripada permasalahan kita itu. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam muka bumi ini, semuanya mempunyai permasalahan. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masalah. Seluruh manusia punya masalah. Jangankan kita orang dewasa, jangankan kita orang tua, bayi sekalipun mempunyai masalah. Kenapa bayi menangis? Karena dia mempunyai masalah. Apa masalahnya? Bayi menangis ingin nyusu. Dan kalau kita orang dewasa nangis pada malam hari, sama itu juga ingin nyusu. Tapi lain ceritanya dengan bayi. Kalau bayi nyusunya terhadap ibunya. Kalau orang dewasa ya mungkin tidak diberi susu oleh istrinya. Baik, lupakan tentang susu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada perihal yang saya akan terangkan pada kali ini, yakni permasalahan. Semua orang mendapatkan dan diberikan Allah permasalahan. Kalau kita bisa memerangi masalah, kalau kita mau memerangi masalah, maka
bukan saja masalah akan enyah dari kita, tapi bahkan energi kita akan habis. Kalau kita menjauhi masalah, kita meninggalkan masalah, bukan masalah yang akan jauh, tapi akan datang masalah-masalah yang lain. Kita meninggalkan masalah, akan timbul masalah yang baru. Jadi bagaimana untuk menyikapi permasalahan kita itu? Maka kita harus bersahabat dengan masalah. Dengan kata lain, kita harus sabar. Bila mana Allah memberikan suatu masalah, bila mana Allah memberikan qadar khair, kita terima. Bila mana Allah memberikan qadar syar, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada dan juga bersabar jikalau permasalahan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kejelekan. Kita pun harus menerima dengan ketakwaan dan kesabaran. Saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita terus meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan diberikan solusi daripada permasalahan kita. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar dari sebuah permasalahan. Oleh karena itu, tingkatkanlah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalahnya itu rizki, kalau masalahnya itu tentang harta, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dengan tidak disangka-sangka. Betapa kasih sayang Allah kepada kita semua. Kenapa kita tidak mencari ketakwaan yang sesungguhnya? Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ada 3 cara orang mempunyai ciri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang percaya kepada yang gaib. Yang gaib bukan saja malaikat, yang gaib bukan saja syaitan, tapi ba'tsul qabri itu pun termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus percaya dengan akan bangunnya di dalam kubur. Maka itu ciri daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketakwaan adalah wa yuqimuna shalah, dan orang-orang yang mengerjakan salat. Apalagi salat itu kan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 waktu itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Maka dari itu jangan lupa salat yang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi salat yang 5 waktu itu termasuk ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang Allah muliakan. Lalu yang ketiga, walladzina yu'minuna bil ghaib, walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apabila dipercayai orang itu mempunyai harta, maka orang itu akan menginfakkan sebagian harta, 2,5% dari hartanya dikeluarkan. Maka itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang yang percaya yang diturunkan, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang percaya dan yakin apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kita percaya dengan turunnya Al-Qur'an. Saudara-saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab siapapun yang bertakwa kepada Allah, jalan dari sebuah permasalahan, Allah yang akan memberikan jalan solusi kepada kita semua. Hanya itulah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.